Halo sobat rebahan semua, selamat datang di channel Ioz Movie. Dan pada video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Triple Threat. Film ini menceritakan seorang pria yang ingin balas dendam akibat kematian sang istri yang tertembak oleh kelompok pembunuh bayaran. Dan tidak lupa, film ini dibintangi oleh para aktor terkenal seperti Tony Jaa, Iko Uwais, Tiger Chen, Scott Adkins, Michael Jai White, dan pemeran terkenal lainnya. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kalian siapkan cemilannya, kita gas. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan yang bernama Xiao Xian. Ia merupakan salah satu orang terkaya di China dan berencana membasmi sindikat kriminal. Kemudian, kita diperlihatkan sekelompok tentara bayaran yang sedang menyerang markas gembong narkoba dari Indonesia di sebuah hutan negara kecil bernama Mahajaya. Dan di sini, mereka juga melibatkan dua tentara bayaran lokal bernama Payu dan Long Fei yang ditugaskan untuk menyelamatkan para sandera. Dengan aba-aba dari Dev, penyerbuan pun dimulai. Mereka menyerang semua orang di sana, termasuk istri dari Jaka. Di sini, Jaka langsung membantu kaumnya dan bertarung dengan Payu. Terlihat, Jaka kewalahan melawan Payu, namun mereka dipisahkan oleh sebuah bom. Di sisi lain, Dev dan temannya terus membantai orang Indonesia. Lalu, mereka langsung melepaskan satu orang temannya yang bernama Collins. The man is a major terrorist. Dan ternyata, tujuan mereka menyerbu bukanlah untuk menyelamatkan para sandera, melainkan untuk menyelamatkan temannya. Dan setelah itu, mereka langsung meledakkan tempat tersebut. Kemudian, Jaka membawa mayat istri serta kaumnya untuk dikubur. Terlihat, Jaka menangis dan mengingat kenangan bersama sang istri. Keesokan harinya, Su Feng mendapat kabar bahwa Collins telah dibebaskan. Singkat cerita, Jaka sedang mencari semua orang yang telah menyerang kaumnya serta membunuh istrinya. Lalu, Jaka mendatangi sebuah tempat pertarungan bebas. Di sana, ia bertemu dengan orang yang telah menyerang kaumnya dan memutuskan untuk bertarung dengan Long Fei. Dengan rasa penuh amarah, Jaka langsung menyerang dengan sangat brutal yang membuat Long Fei kewalahan. Akan tetapi, dengan kondisi Jaka yang terluka, Jaka harus kalah. Di sini, Payu dan Long Fei mengetahui bahwa Jaka merupakan salah satu orang yang berada di camp kemarin. Di rumah Payu, Jaka terbangun dari pingsannya, lalu Payu memberinya makan. Di sini, Payu dan Long Fei menjelaskan semuanya, bahwa mereka berdua ditugaskan untuk misi kemanusiaan di sana. Namun mereka dibohongi dan malah dikurung untuk meledak bersama yang lainnya. Untungnya, mereka berhasil lolos sebelum ledakan itu terjadi. Setelah itu, Payu mengatakan bahwa kita memburu orang yang sama, dan sekarang mereka pun berteman, sekaligus memutuskan untuk balas dendam. Keesokan harinya, Payu dan Fei terbangun dari tidurnya dan melihat Jaka sudah tidak ada. Tidak lama kemudian, polisi datang dan menangkap mereka berdua atas laporan dari Jaka. Di sisi lain, Jaka menelpon serta memberi pesan untuk Collins dengan mengatakan bahwa Payu dan Long Fei selamat dari ledakan di camp kemarin dan sekarang tengah ditahan di kantor polisi. Mendengar kabar tersebut, Collins dan temannya tampak kaget dan memutuskan untuk menghabisi mereka berdua, sekaligus membunuh Xiao Xian. Di tempat lain, Xiao Xian sudah tiba di Mahajaya, serta dalam perjalanan menuju tempat wawancara. Sesampainya di sana, dirinya langsung diwawancarai perihal dirinya yang akan membasmi sindikat kriminal dengan menggunakan kekayaannya demi mencegah kejahatan. Setelah wawancara selesai, Collins dan teman-temannya langsung berangkat untuk menangkap Xiao Xian. Sesampainya di sana, kelompok Collins langsung menyerang para penjaga dari Xiao Xian. Adu tembak pun terjadi. Di sini, Liang menyuruh Xiao Xian untuk pergi ke kantor polisi terdekat.
Kemudian, Xiaoxian berangkat ke kantor polisi. Melihat itu, Collins dan yang lainnya langsung mengejarnya. Sesampainya di lokasi, para petugas tidak mengetahui bahasa Cina maupun bahasa Inggris yang digunakan oleh Xian. Lalu, polisi menyuruh Long Fei untuk berbicara dengan Xian. Di sisi lain, kelompok Collins sudah tiba dan langsung menyerang kantor polisi tersebut serta mencari keberadaan dari Xian. Kembali ke Long Fei, ia bertemu dengan Payu. Namun, tiba-tiba salah satu kelompok Collins datang dan mencoba menangkap Xian. Melihat itu, Payu langsung menyerangnya. Pertarungan pun terjadi. Tampak pertarungan yang cukup seimbang. Namun, tiba-tiba Jaka datang dan langsung menembak orang tersebut. Di sini, Jaka menjelaskan rencana kepada Payu. Setelah itu, Jaka menyerang salah satu perempuan kelompok dari Collins. Terlihat, Jaka dapat dengan mudah mengalahkannya dan langsung menembaknya sampai mati. Di sisi lain, Long Fei dan Xian mencoba kabur, akan tetapi Joy datang dan menyerang. Kemudian, pertarungan pun terjadi kembali. Tampak pertarungan mereka yang cukup sengit. Dan setelah ada celah, Long Fei langsung kabur. Di tempat lain, Collins melihat para anggotanya telah mati, dan sekaligus menyuruh kelompoknya untuk mundur. Namun, saat di perjalanan, tidak sengaja Collins melihat mereka dan langsung mengejarnya. Untungnya, Payu, Long Fei, serta Xian berhasil lolos. Melihat itu, Collins pun tampak kesal. Singkat cerita, Su Feng menghubungi Collins dan mengatakan jika dirinya gagal dalam misi, Su Feng akan mengakhiri kontrak dengannya. Setelah itu, Jaka datang. Di sini, Jaka memberikan tawaran kepada Collins dengan mengatakan bahwa dirinya tahu tentang buruan yang dicari oleh Collins dan meminta serta meyakinkan Collins untuk bekerja sama. Dan Collins pun menyetujuinya. Kemudian, Payu dan Long Fei mencuri mobil polisi dan menyuruh Xian untuk mengemudikannya karena Long Fei tidak bisa mengemudi. Di sisi lain, Collins mengatakan kepada teman-temannya untuk menyelesaikan tugas dalam waktu 48 jam. Karena jika tidak, Su Feng akan mengakhiri kontrak kerja dengan mereka. Di sini, Jaka kembali meyakinkan mereka dan mengatakan bahwa Xian mempunyai hubungan dengan China. Dan pastinya, Xian akan pergi ke kedutaan China. Yang ternyata memang benar. Payu, Long Fei, serta Xian sudah hampir sampai di kedutaan. Akan tetapi, kelompok Collins melihat dan langsung mengejarnya. Payu, Long Fei, serta Xian berusaha kabur secepat mungkin. Namun, tiba-tiba Collins lompat ke arah mobil mereka dan tabrakan pun terjadi. Lalu, mereka langsung kabur. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Jaka dan menyuruh mereka terus bergerak. Tidak lama kemudian, Collins tiba. Di sini, Dave mulai curiga bahwa Jaka sedang merencanakan sesuatu. Kembali ke Payu, mereka bersembunyi di sebuah restoran. Untungnya, Joy tidak melihatnya dan pergi dari tempat tersebut. Setelah aman, mereka pun keluar dari tempat persembunyian. Lalu, Xian menanyakan siapa pria yang ada di pasar tadi. Dan Long Fei menjawab, dia adalah Jaka dan berada di pihak kita. Di sini, Xian juga menceritakan bahwa misi kemanusiaannya ini untuk melanjutkan dari sang ayah. Kemudian, Payu memasakkan tumis kangkung untuk mereka dan mereka menikmatinya. Di sisi lain, Collins terus mencari keberadaan dari Xian. Terlihat, Jaka kembali mengingat kematian dari sang istri serta kaumnya. Yang ternyata, dari awal Jaka sudah mempersiapkan rencana tersebut untuk membunuh Collins dan yang lainnya. Kembali ke Xian, ia mengatakan jadikan saja dirinya umpan. Namun Long Fei menolak, akan tetapi Payu mempunyai rencana lain. Dengan memvideo call Collins dan mengatakan bahwa dirinya ingin uang $100.000 jika Collins menginginkan Xian, dan Collins pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Payu mengunjungi temannya dan meminta beberapa pistol untuk ia gunakan, karena sepertinya teman Payu ini berhutang sesuatu kepadanya, dan langsung menyuruh Payu untuk mengambil senjata mana saja yang ia butuhkan. Dan setelah selesai, mereka langsung bergegas pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Terlihat, Collins sudah mempersiapkan semuanya.
Di sini, Dev menanyakan asal dari Jaka, dan Jaka menjawab bahwa dirinya dari Indonesia. Mendengar itu, Dev mengatakan bahwa dirinya pernah menghadapi Indonesia di camp, dan dirinya membunuh mereka semua. Di sisi lain, Payu, Longfei, serta Xian sudah tiba dan langsung masuk ke dalam. Namun yang masuk cuma Longfei dan Xian saja, karena Payu akan pergi membunuh satu persatu para penembak bayaran. Di sini, Longfei sudah masuk dan menukarkan Xian dengan uang. Akan tetapi, tiba-tiba Payu menembakkan senjatanya dan langsung menyerang. Adu tembak pun tidak terelakkan. Di sisi lain, Jaka menemui Dev dan mengatakan bahwa orang Indonesia yang telah Dev bunuh adalah kaumnya serta istrinya. Kemudian, pertarungan pun terjadi. Terlihat pertarungan mereka berdua yang cukup sengit. Di tempat lain, Longfei berhadapan dengan Joy. Tampak Joy kewalahan melawan Longfei dan langsung memukulnya dengan sebuah batu yang membuat Joy tidak berdaya. Kembali ke Jaka, tampak Jaka mulai kewalahan. Namun, dengan rasa penuh amarah, Jaka langsung menyerang, yang membuat Dev mati tertusuk. Di sisi lain, Payu bertarung dengan Collins. Terlihat Payu kewalahan. Untungnya Jaka datang dan menyerang Collins. Dan sekarang Collins mengetahui bahwa Jaka adalah pengkhianat. Pertarungan pun kembali terjadi. Tampak mereka berdua masih kewalahan melawan Collins, yang membuat Jaka langsung jatuh dari lantai 2. Melihat itu, Xian mencoba menolong. Akan tetapi, Collins datang dan mencoba menembak Xian. Untungnya, Longfei langsung melompat. Tidak lama kemudian, Payu kembali, dan pertarungan pun terjadi. Kali ini, Payu bisa mengimbangi kekuatan dari Collins dan terus menyerang. Di sini, Collins langsung mengeluarkan sebuah pisau untuk membunuh Payu. Namun, Payulah yang berhasil membunuh dirinya. Akan tetapi, ternyata Joy masih hidup. Melihat itu, Xian langsung menembaknya sampai mati. Setelah itu, mereka pun keluar dari tempat itu. Singkat cerita, Liang menghampiri Xian dan mengatakan bahwa dirinya tahu Xian ada di sini karena Jaka telah menelponnya. Sekaligus, dirinya berhasil menangkap Su Feng yang bertanggung jawab atas semua insiden ini. Kemudian, Jaka mengatakan dirinya telah merencanakan semua ini dari awal, dan film pun selesai.